Ayah gua, Oh, parah. karena gua Sialan emang. Berarti bapak lu sialan nih? Organisasi gue itu doang. Serius? itu doang. Cius. Jangan mancing dong. Ya nelpon Min, gua gak punya duit nih. Terus? Pijanin gua dong. Hai, ketemu lagi sama gua, Amin. Oke, di konten kali ini gua mau bikin lagi nih konten. Gimana sih rasanya? Nah, sekarang kita udah kedatangan Halo, nama Nama gue Daven, mahasiswa Ilkom di salah satu universitas di Jakarta yaitu UNAS. Oke. Nah, kegiatan lu selain jadi anak kampus sekarang lagi apa nih? Selain jadi anak kampus, Selain jadi mahasiswa maksudnya. jadi pengangguran. Jadi pengacara gue, Amin. Pengangguran banyak acara ya. Luntang lantung, ngampus nggak tahu kapan masuknya. Menurut lu nih, gimana sih perbandingan antara kuliah online sama kuliah onsite tuh gimana sih? Perbandingannya jauh ya, perbandingannya tuh kalau misalnya offline tiap abis kelas tuh nongkrong di circle Oh iya. sana deh, lu tahu. Sambil makan mie ayam, makannya di circle. Kalau offline gini, kerjaan gue rebahan doang di rumah. Hobi gue baru lagi Apa tuh hobi barunya? nonton Nonton apa? nonton drama. Nonton Oh, Netflix. kirain yang Jepang. enggak dong, Enggak. yang biru ya. Kagak, itu bukan. Gue nggak begitu kok, tenang aja guys. Lebih masuk ilmunya kalau onsite atau online gitu? Ilmunya lebih masuk apa ya? Kalau dari gue ya jelas offline, jadi ketemu langsung. Cuma sebenarnya kalau kuliah tuh ilmunya dikit, jadi kita belajar sendiri, mau offline maupun online. Sama kayak ini dong, Kurtilas di SMA ya? Enggak sih? Nah iya itu kayak gitu. Oke. Kita nyari sendiri lah. Tapi gue dengar nih kata Mr. X nih. Mr. X ini sumber dari gue lah. Sumber dari teman-teman lo. Oh iya, tuan takur gitu ya. Iyalah. Iya. Katanya sebelum di kampusnya di Jaksel lu pernah di kampus lain ya? Dengan jurusan berbeda nggak sih? Apa benar apa salah tuh? Nah itu dia, kayaknya udah banyak yang tahu nih teman-teman gue. Tadi sebelum di kampus yang sekarang, gue di kampus yang satunya tuh kampus ya. Kalau boleh tahu jurusannya nggak usah sebut, nggak apa-apa. Jurusannya aja. Sebut aja. Jurusan gue dulu TI, Teknik Informatika. Nah, di situ lu ngerasa salah jurusan apa gimana sampai akhirnya lu memilih untuk udahlah, gue masuk Ilkom aja deh. Kayaknya di TI gue ya gitu deh. Oh, Lucu gimana? nih, ini lucu. Gimana tuh? Jadi sebelumnya kan gue tadinya pengen SI ya. SI. Sistem informasi. Terus gara-gara di kampus itu adanya TI, ya udah gue pengen ngambil TI gara-gara dulu SMA kan gue TKJ. Tiba-tiba bapak gue nganterin gue ke kampus itu, daftarin gue ke TI. Tanpa sepengetahuan lu. Gue tahu juga, cuma gimana ya? Ya udahlah, gue masuk aja situ. Gue jalanin semester 1, semester 2 Dengan penuh tekanan. Dengan tekanan. Berasa gue botak, gue paling bego, gue nggak tahu kalkulus dan semacamnya. Gue kayak gitu, jadi gue pengen ngindarin matematika sebenarnya. Tapi malah terjerumus. Terus ke situ, sialan emang. Berarti bapak lu sialan nih. Enggak lah. Gue bukan anak durhaka. Jadi siapa yang sialan? Otak gue kan. Otak lu. Aduh, biru banget gue. Akhirnya gue rajin tuh semester 1, semester 2, gue masih rajin. Berarti nggak rajinnya setelah semester berapa nih? Pas UAS tuh gue nggak masuk tuh. Gue nggak masuk UAS di kampus itu, gue langsung daftar ke kampus yang satunya. Serius? Berarti lu di kampus sebelumnya ibaratnya keluar tanpa ngabarin. Nah iya. Oh, lu ngeghosting kampusnya ya? Itu nggak sengaja, emang itu aja, nggak sengaja itu. Bedanya di kampus sana sama di kampus sekarang itu apa? Misalnya Kayak gimana tuh? kayak
gurunya lebih asik atau dosennya lebih asik atau teman-temannya lebih enak atau staffnya lebih baik gitu kan? Perbedaannya jauh sih. Kan kalau di kampus yang satunya tuh yang sebelumnya teman-teman gue lebih serius kan. Jadi serius apanya nih? Kayak alim gitu anjing. Kayak ambisius dah ibaratnya. Gue jarang nongkrong. Karena lu nggak cocok. Bukan nggak cocok, gue mikirin tuh setiap pertemuan ngoding mulu sampai gue gak ada waktu buat nongkrong. Sebenarnya sih banyak yang nongkrong, cuma gue pikir ya tugas gue banyak banget ini, gue kepikiran misalnya yang lain belajar 20 kali, gue bisa belajar 40 kali biar bisa sama ya, ngimbangin. Kalau yang sekarang nggak perlu belajar juga udah bisa lulus. Bisa jadi asal dosennya enak aja. Kalau gitu sih. Tapi kegiatan lu di kampus ada nggak sih lu ikut organisasi apa gitu? Apa lu cuma kupu-kupu gitu? Oh iya, dulu nggak sih, pas semester 1 gua daftar organisasi itu. Apa tuh kalau boleh tahu? Bisa sebutin? Nggak usah deh kayaknya. Organisasi. Cuma belum dapat kesempatan. Di next semester alhamdulillah gue dapat kesempatan dan jadi produser juga di organisasi tersebut. Gitu. Organisasi pertelevisian lah pokoknya. Di UNAS. Di UNAS dong. Nah, tugas dari produser itu sendiri apa sih kalau boleh tahu? Tugas produser. Terutama di program lo ya? Oh iya, program gua. Tugas produser sebenarnya lebih ke mengontrol, memanajemen kru agar buat produksinya berjalan. Kayak gitu sih. Jadi kayak biar apa, misalnya kamera ini kurang gini nih, apa itu lu juga yang ngontrol? Iya, gue yang kontrol juga. Terus misalnya mikrofonnya kok suruh deketin dikit, suaranya kecil banget. Gitu. Gitu ya. Gitu lah gua. Ya kasarnya nyuruh. Padahal sih mikir-mikir juga gua. Mikir juga. Hal terberat apa yang lu rasain ketika lu jadi produser? Hal terberat banyak sih sebenarnya, cuman yang paling berat tuh nyari narasumber. Kan gua program ke podcast, nyari narasumber tuh janjiannya tuh dijanji tanggal segini, tiba-tiba dibatalin, kita nyari lagi, padahal hari itu juga bisa pengen produksi. Padahal udah, terus teman-teman udah pada standby ya? Udah. Tapi malah narasumber ini kayak, maaf mas. Nah kayak gitu. Aduh, saya ya gitu. Gitu apa tuh anjing? Gak tahu ya, sesuai keperluan dia cancel apa kan? Bisa jadi kan dia sibuk sama kerjaannya dia. Iya benar. Nah tadi kan gue udah nanya tentang hal terberat. Nah tapi di balik hal terberat pasti ada hal yang menyenangkannya dong. Nah hal menyenangkannya apa Ben? Di mana tuh? Jadi produser. Hal menyenangkannya. Misalnya kayak apa gitu? Hal menyenangkannya tuh kalau misal program kita udah tayang, udah jadi, kita lihat hasilnya oke, viewsnya banyak, itu seneng banget sih. Kayak terbayar gitu semua proses gue. Semua keringat lu ya yang udah bercucuran. Jadi payah gue. Padahal gue. Lu nangis apa? Pokoknya. Oke. Pokoknya terharu. Gitu. Selain ikut organisasi pertelevisian nih, ada nggak lu ikutin, kan di kampus banyak dong organisasi gitu? Banyak. Lu selain organisasi itu ada nggak organisasi lain? Apa cuma itu doang? Organisasi itu doang. Serius? Itu doang. Cius. Bener. Jangan mancing dong. Oke. Itu rasa kita berdua. Lu Karang Taruna kali gue ikut. Oh, Karang Taruna Itu RT. bukan di kampus ya? RT. RT. Oke. Gue baca yang selanjutnya. Nah sekarang masuk ke segmen fakta unik Apen. Jadi di segmen ini gue mau mengklarifikasi nih kata dari Mr. X. Gue udah mengumpulkan Mr. X dan gue bertanya, kalau lu dengar kata Apen,
hal yang terlintas di kepala lu itu apa sih? Nah, kira-kira seperti itu pertanyaannya, dan ini dia fakta uniknya. Anjir, gue deg-degan aja. Jadi Masih dari siapa itu? ya ini kumpulan teman-teman lu, nggak cuma Gue satu gak nyadar orang. kok, gak ada briefing sih. Nah, jadi fakta yang pertama itu gini, Pen. Kata Mr. X, emang bener ya lu itu ngomongnya blak-blakan asal nyeplos aja gitu. Banyak yang bilang sih kayak gitu. Karena Kenapa tuh? gue gak bisa basa-basi, gue langsung aja ngomong. Contohnya, Kayak misalnya lu butuh duit, minjem duit sama gua misalnya. Lu gimana? Misalnya lu langsung nelpon atau gimana? ya nelpon Min, gue gak punya duit nih, Terus jajanin gue dong. Enggak, gue gak kayak gitu frontalnya. oh enggak gitu, gimana? Beda. Contohnya gimana? Gimana ya? Orang lain nilai, gue gak tahu. Oke. Gue lupa tuh Berarti siapa yang gue omongin. lu mengaku ya fakta pertama ini blak-blakan. Belakang. Oke. Nah, selanjutnya itu katanya seorang Apen itu mudah bergaul. Bener gak sih? Bergaul ya. Kalau Suruh. kata gue sih, kalau gue yang sekarang, iya. Kalau yang sekarang. Soalnya dulu gue nggak mudah bergaul. Soalnya lu kayak udah dapet pandangan baru gitu, jadi yang membuat lu jadi mudah bergaul itu ya. Banyak kan manfaatnya kalau kita mudah bergaul. Iya sih. Mendapatkan relasi, itu salah satunya. Salah lainnya? Durasi nih. Oke. Selanjutnya nih, kata Mr. X, Ya. seorang Daven ini orangnya tuh pede abis, bener gak sih tapi itu? Pede abis. Kalau misalnya kata orang-orang kayak gitu, dan kalau kata gue pede doang kali, nggak Pede habis juga. Berarti yang ngabisin siapa? Ya, pokoknya orang yang ngabisin, bukan gue ngerasa diri gue kayak beda ya sekarang. Gue ngerasa ya kayak gue nggak pede habis, gue pede aja gitu. Oh, pede aja. Pede secukupnya. Ya, Nah, boleh gak sih lu kasih sedikit tips dan trik biar bisa pede kayak lu? tips dan trik. Buat teman-teman kita yang ya kan ada dong yang kayak masih malu-malu. Ya nggak masalah juga malu-malu ya. Maksudnya kan ada orang yang pengen dari orang malu pengen ke pede kayak lu gitu tuh. Ada nggak? Ada sih. Apalagi lu sendiri kan yang orang yang kayak gitu, maksudnya lu tadi cerita bilang gue tuh dulu nggak pede Min. Nah, bisa nggak kasih tips dan triknya biar orang-orang yang di luar sana tuh bisa kayak pede kayak lu? Ya, pede aja. Ya pede aja. Jadi ya mendingan lu jadi diri sendiri aja dah, jangan jadi orang lain. Kalau jadi diri sendiri, terus lu nyaman sama diri lu sendiri, ya lanjutin aja. Yang penting nggak jadi orang lain. Asal lu nggak ngerugiin pihak lain aja, lanjutin. Berarti singkatnya itu kita harus berdamai dengan diri sendiri, dan kemudian kita ketika pede itu jangan sampai merugikan orang lain. Kayak gitu sih, intinya kayak gitulah. Emang pede merugikan orang lain kayak gimana contohnya? Ya bikin orang lain risih akan kehadiran lu, itu kan termasuk merugikan orang lain. Tapi jangan berlebihan juga pedenya, secukupnya. Selanjutnya nih, katanya seorang Apen itu keras kepala, tapi fakta itu bener apa enggak sih? Keras kepala? Enggak, gue ngerasa enggak sih. Gue justru lebih suka ngalah. Suka ngalah dalam hal Ya apapun ya gue ikut aja dah kayak gitu. Gue bukan malas berdebat mah gue berdebat mulu kayaknya. Kayak ya udah, gue ngalah aja, gue ngikutin apa maunya. Mau siapa? Mau siapa kek. Kayak gitu dah. Oke. Balik lagi nih ke topik tentang sekitaran kampus ya. Jadi kan teman-teman kita nih ada yang baru masuk langsung online gitu ya Pen ya. Bisa nggak gue minta lu bagiin pengalaman lu ketika kita kan masih ngerasa kuliah itu masih online. Kita masih ngerasain kuliah itu onsite di tempat kan. Ya. Nah, boleh nggak
lu bagiin pengalaman lu ketika lu kuliah onsite atau di tempat Kalau kuliah nih buat temen-temen yang dari yang maba udah langsung offline. langsung online. Salah. Online. Jadi jadi kuliah offline tuh enak sih. Dari pagi misalnya bangun kita mikirin pakai baju apa nih biar Iya, kok diliatin. kayak dejavu ya. diliatin Mbak Keras. Mbak Keras. Diliatin Mbak Keras enak gitu misalnya. enak. Yang keras enak. Yang lembek dong. Oh iya. Mbak keras terus. Ya kayak gitu dari pagi nungguin dosen di kelas, datangnya lama, kadang nggak dateng. Kalau nggak, Tapi bukannya nggak datang malah seneng ya? ya sedih sih sebenarnya. Oh sedih. Kita udah bayar mahal nggak dateng. Iya. Tuh. Setelah kelas diskusi nih mau nongkrong di mana nih? Oh diskusinya nongkrong. Ya, Oh. nongkrong. bukan belajar, bukan diskusi. Oke. Diskusi nongkrong. Mau nongkrong di mana nih? Di circle, di Saking banyaknya ya banyak tempat. tempat. Kayak gitu sih. Jadi kayak ada hal yang ya lu bisa ngerasain hal itu kalau kita ya onsite gitu kan. Kayak misalnya ya kita ngejailin teman, gimana cara ngejailin teman kalau online kan misalnya kita apa kentutin. Enggak lah. Oh enggak. Kalau Apen orangnya jail enggak sih? Gua Hah? orangnya gue jahil nggak ya? Enggak ya? Enggak sih, gue nggak jahil. Jaim. Nggak jahil juga. Tapi Ya, diem aja. oh diam aja. Tadi katanya pede. Diem-diem Spirit. di celana. Ada timingnya tertentu sih mau jahil mau enggak. Kayak gitu. Oh. Tapi hal terjail yang lu bikin orang kesel ada enggak, Pen? Jahil yang bikin orang kesel banyak sih, gue sering banget tuh Apa? nge-prank call temen-temen prank. gue. Buat konten TikTok. Enggak, buat pribadi aja gue Oh, seneng. pribadi. Misalnya? Misalnya kemarin gue ngedit muka temen gue pakai aplikasi Tinder. Aplikasi Tinder. Ngedit muka pakai aplikasi Tinder. Iya, jadi profilnya. Jadi gue masukin Tinder Tinder? pakai mukanya dia. Gue screenshot, gue kirim ke WA. Jadi lu main Tinder nih? Hah? Ya bener lu pengen, jadi panik tuh. Jadi dia bingung ya, kayak perasaan gua kagak download. Iya, jadi dia Kok ada muka gua di situ. jadi gue ngambil muka dia dari IG. Gue share, dia panik tuh. Dia pengen ngelaporin omnya yang polisi. Oh, minta tolong omnya Iya, ngelacak gitu. Ngelacak. Gua malah jadi gue yang panik. Anjir, dia mau ngelaporin omnya segala nih. Tuh gue edit di PixArt doang. Ya udah, gue bilang, ini gue ngirim muka lu nih. Ini sebenarnya filter IG. Ada tuh filter IG. Ada. Ini ntar gue kasih unjuk. Kayak gitu. Ngeprank. Ngeprank. Sebenarnya sih buat konten TikTok ya. Ditangkapin buat konten TikTok. Tapi Tapi gue malas ngeditnya. Ya udah begitu doang. oke. Kenangan gue. Tapi kalau gitu mah bukan bikin orang kesel dong. Bikin orang panik. Ya kan panik kesel juga. Gimana sih? Oh iya. Tapi kan lu ikutan panik jadinya. Iya, itu gue yang salah. Gue yang ngeprank, gue yang panik. Aduh. Ngerekam nggak? Ternyata tadi. Udah lama kagak ngerekam. Pantesan dejavu gua tadi. Iya. Oke guys, itu dia konten tentang gimana sih rasanya. Buat teman-teman yang belum ngerasain kuliah secara onsite, sabar ya. Nanti juga pasti ngerasain kok dijailin sama Apen. Ya maksudnya ya kalian dijailin temen kalian sendiri gitu. Pokoknya makasih banyak ya Pen udah dateng thank you juga nih buat udah ilmunya juga. Yaudah kalau gitu. Iya. Bisa di belakang kamera sekarang di. Biasa jadi produser, sekarang Apen ada di depan kamera. Oke. Makasih banyak Pen. Iya. Yaudah kalau gitu terima kasih dan dadah.